Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Beritanya berkaitan dengan seleksi P3K periode kedua atau gelombang kedua ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa pengumuman terkait dengan seleksi P3K periode kedua akan segera dilaksanakan, yaitu akan dimulai di tanggal 1 November 2024. Kemudian untuk pendaftarannya akan dimulai di tanggal 17 November 2024. Dan seleksi P3K periode kedua ini diperuntukkan bagi lulusan PPG ya, pendidikan profesi guru. Kemudian bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan tentunya ini merupakan kesempatan besar ya bagi para non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Dan ada yang minimal lebih dari 2 tahun ya, tergantung jabatan yang akan dilamar. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan seleksi P3K periode kedua ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan seleksi P3K periode kedua ya, yang akan dibuka di bulan November. Serta siapa saja yang boleh mendaftar, kita coba bacakan ya. Diberitakan oleh hijakarta.id, judulnya seleksi P3K 2024 periode 2 dibuka November. Siapa saja yang boleh daftar? Seleksi P3K 2024 periode 2 dibuka November tahun ini. Siapa saja yang boleh mendaftar? Pemerintah saat ini telah mengumumkan bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K periode 2 untuk tahun 2024 akan segera dimulai. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor bla 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 yang diterbitkan pada 27 November 2024. Seleksi P3K periode 2 ini dijadwalkan berlangsung mulai 17 November hingga 31 Desember 2024. Kesempatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh para tenaga non-ASN serta lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang ingin mendapatkan status sebagai P3K. Seleksi P3K 2024 periode 2 dibuka November. Seleksi P3K periode kedua dibuka pada November ini, diperuntukkan bagi lulusan PPG yang ingin melamar formasi guru di instansi pemerintah daerah, serta bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, namun belum terdaftar di dalam database PKN. Selain itu, tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang memenuhi syarat masa kerja minimal 2 tahun, juga memiliki kesempatan besar untuk mengikuti seleksi ini. Hal ini tentunya menjadi peluang penting mengingat formasi P3K menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan kepastian kerja bagi para tenaga honorer yang telah lama berjuang di instansi pemerintah. Pendaftaran seleksi P3K ini dapat dilakukan melalui portal resmi sscsn.pkn.go.id yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai sarana utama untuk proses rekrutmen ASN termasuk P3K. Bagi yang berencana untuk mendaftar, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh data pribadi serta dokumen pendukung telah siap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk pengecekan status sebagai lulusan PPG bagi yang melamar pada formasi guru atau pengecekan masa kerja untuk tenaga non-ASN yang ingin melamar pada formasi lain. Jadwal lengkap seleksi P3K periode 2 tahun 2024. Berikut adalah rincian lengkap jadwal seleksi P3K untuk periode kedua tahun 2024. 1. Pengumuman seleksi 1-30 November 2024. Pengumuman ini memberikan detail lebih lanjut mengenai tahapan seleksi serta ketentuan khusus bagi para pelamar yang ingin mengikuti seleksi pada periode kedua. 2. Pendaftaran seleksi 17 November sampai 31 Desember 2024. Pada tahap ini, para pelamar dapat melakukan registrasi secara online melalui laman resmi PKN, yaitu sscsn.pkn.go.id. 3. Seleksi administrasi 16 Desember sampai 3 Februari 2025.
Setelah pendaftaran ditutup, seluruh dokumen yang diunggah oleh pelamar akan diverifikasi oleh tim seleksi untuk memastikan kelengkapan serta kebenaran data. 4. Pengumuman hasil seleksi administrasi 4-18 Februari 2025. Bagi pelamar yang lolos tahap administrasi, hasil seleksi ini akan diumumkan melalui portal resmi BKN dan peserta yang lolos dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Selain jadwal di atas, penting juga diketahui bahwa pemerintah menetapkan total formasi sebanyak 1.031.554 untuk seleksi P3K tahun 2024. Formasi ini tersebar di berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis lainnya. Bagi para lulusan PPG yang ingin mengetahui status kelulusan mereka untuk mendaftar pada seleksi P3K periode kedua, pengecekan data lulusan PPG dapat dilakukan melalui laman resmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengecekan ini sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa data pelamar tercatat dengan benar dalam sistem yang nantinya akan digunakan dalam proses seleksi P3K. Para lulusan PPG dan tenaga non-ASN punya kesempatan lebih besar. Dengan dibukanya seleksi P3K periode kedua pada November 2024, para lulusan PPG dan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat memiliki kesempatan besar untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam proses seleksi ini. Pemerintah telah memfasilitasi proses pendaftaran secara online melalui portal SSCASN, sehingga diharapkan seluruh pelamar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Pastikan untuk mengikuti setiap tahap seleksi dengan cermat agar kesempatan untuk lolos seleksi P3K semakin besar. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan seleksi P3K periode kedua ya, yang diperuntukkan bagi lulusan PPG dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun. Dan kita tunggu ya, besok di tanggal 1 November pengumuman hari awal atau dibukanya seleksi P3K periode kedua. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.